MC Friend, waktunya jalan-jalan barengan Kija Bakti di Zona Khatulistiwa. Karena episode kali ini kita akan seru-seruan ya ke Provinsi Jawa Barat. Simak selengkapnya cuma di Zona Khatulistiwa. Hai MC Friend, apa kabar? Senang banget pastinya hari ini Kija Bakti kembali hadir ya, nemenin kamu di mana lagi kalau bukan di Zona Khatulistiwa. Episode kali ini kita akan jalan-jalan ke Provinsi Jawa Barat ya, seperti apa keseruannya. Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar kamu nggak ketinggalan keseruan yang ada di Zona Khatulistiwa. Daripada penasaran, yuk mari kita simak. Halo MC Friends, balik lagi nih di Zona Khatulistiwa persembahan Music City FM. Di episode ini, kita bakal ngajak MC Friends mengenal lebih dekat lagi provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Ya, apalagi kalau bukan Provinsi Jawa Barat. Kira-kira ada apa aja? Yuk, simak terus. MC Friends, ada yang tahu nggak? Sebelum lahirnya nama Provinsi Jawa Barat, dulunya provinsi ini dikenal dengan nama Tatar Sunda atau Pasundan. Provinsi Jawa Barat pertama kali dibentuk pada 1 Januari 1926 pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nama ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Secara geografis, Jawa Barat berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Secara administratif, sejak tahun 2008, Jawa Barat memiliki 18 kabupaten dan 9 kota. Kota-kota yang termasuk Provinsi Jawa Barat adalah Bandung, Bekasi, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, Tasikmalaya, Depok, dan Cimahi. Jawa Barat saat ini merupakan melting pot atau telah menjadi tempat bercampurnya 3 budaya. Pertama, Sunda Priangan, Kecirebonan, yang bahasanya dominan menggunakan bahasa Jawa serta Betawi dengan bahasa dan budayanya yang juga khas. Maka dari itu, banyak sekali suku yang mendiami Provinsi Jawa Barat ini, seperti suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, dan yang paling unik ialah suku Baduy. Namun tetap, mayoritas penduduk Jawa Barat merupakan suku Sunda yang bertutur memakai bahasa Sunda. Hanya saja, tiap wilayah mempunyai dialek khasnya masing-masing. Contohnya di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dituturkan bahasa Cirebon yang mirip dengan bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Keberagaman juga terletak di rumah tradisional yang dimiliki oleh tiap kota di Jawa Barat, seperti rumah Kasepuhan Cirebon, Imah Badak Heuy khas masyarakat Sukabumi, rumah Togok Anjing, dan Imah Jelopong di Garut, serta Imah Julang Ngapak di Tasikmalaya. Ada juga Imah Parahu Kamurup di Ciamis, Imah Capit Gunting, dan Citalang di Purwakarta. Kebanyakan rumah adat suku Sunda asli ini berbentuk panggung. Sampai saat ini rumah adat ini masih banyak dijumpai di beberapa tempat di Jawa Barat. Masyarakat Sunda yang terkenal dengan ramah tamahnya memiliki berbagai sejarah yang menghasilkan berbagai kesenian tradisional. Hanya saja berbaurnya masyarakat luar membuat budaya bercampur. Adat istiadat masyarakat Sunda perlahan memudar. Namun masih ada beberapa kesenian tradisional Jawa Barat khas Sunda yang masih dilestarikan hingga sekarang. Ada wayang golek. Wayang golek ini mirip dengan wayang kulit, tetapi dalam pertunjukan wayang golek, sang dalang selalu menggunakan bahasa daerahnya. Lalu ada tari jaipongan. Jaipongan yaitu jenis tarian tradisional Sunda, tepatnya dari Karawang. Tarian jaipongan merupakan campuran dari seni lain seperti pencaksilat, topeng banjet, ketuk tilu, wayang golek, dan lain-lain. Ada juga sisingaan. Nah, sisingaan berasal dari kota Subang. Kesenian ini terinspirasi dari reok di Jawa Timur yang sangat menarik minat.
Lalu ada kuda renggong. Tarian ini berasal dari Sumedang. Renggong artinya keterampilan. Dalam tarian ini, kuda yang digunakan telah dilatih untuk menari mengikuti irama musik. Dalam mengiringi tarian tradisional ini biasanya menggunakan beberapa alat musik khas Jawa Barat seperti degung, rampak gendang, mamaos, kecapi, dan suling. Salah satu alat musik tradisional dari Jawa Barat yang sangat terkenal adalah angklung. Angklung merupakan alat musik yang terbuat dari bambu. Namun berbeda dengan alat musik lainnya yang dipukul atau ditiup, cara memainkan angklung terbilang unik karena dilakukan dengan cara digoyangkan atau digetarkan. Angklung adalah alat musik bernada ganda yang telah dikenal sejak abad ke-11. Kata angklung berasal dari bahasa Sunda, yaitu angklung-angklung, yang artinya gerakan pemain dengan mengikuti irama. Sementara kata klung adalah suara nada yang dihasilkan instrumen musik tersebut. Terciptanya alat musik angklung berasal dari pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris. Dalam tradisi Sunda masa lampau, instrumen angklung digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam. Di masa itu, angklung dimainkan sebagai bentuk pemanggilan kepada Dewi Sri, sosok yang digambarkan sebagai Dewi Kesuburan, yang memberikan berkah pada tanaman padi agar subur makmur dan menyejahterakan masyarakat. Selain itu, kesenian angklung kini juga telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan dunia pada 10 November 2010. Angklung tercatat sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Provinsi Jawa Barat juga punya beragam upacara adat, diantaranya yaitu ada pesta laut yang biasa dilakukan oleh masyarakat Pangandaran maupun daerah-daerah pesisir lainnya di Jawa Barat. Biasanya perahu-perahu nelayan mengangkut sajen yang dihiasi aksesoris warna-warni pada saat pelaksanaannya. Lalu ada juga upacara adat yang makna dari pelaksananya adalah mensyukuri hasil panen yang didapat. Namanya ngalaksa dan serentaun. Terdapat juga upacara yang biasa dijumpai seluruh masyarakat Indonesia seperti hitanan dan 7 bulanan. Berbicara mengenai sejarah yang ada di Indonesia pastinya memiliki makna tersendiri ya MC Friend. Seperti wilayah Jawa Barat yang dikenal sebagai daerah tataran Sunda. Lalu juga ada keberagaman rumah adat yang ada di sana. Selain itu kamu juga bisa mengenal seni kebudayaan ya. Salah satunya adalah angklung yang merupakan alat musik tradisional khas Jawa Barat yang juga dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tanggal 10 November 2010. Wah, keren banget ya. Yang pastinya sih kita sebagai anak bangsa harus terus ikut melestarikannya. Wisata Jawa Barat memang terkenal dengan keindahan alamnya. Banyak destinasi yang menarik yang bisa kamu kunjungi dan kamu eksplor nih MC Friend. Nah, kali ini Kica udah nyiapin beberapa rekomendasi tempat yang seru banget buat kamu. Kira-kira di mana aja? Yuk kita simak rekomendasinya. Saat mendengar nama Jawa Barat, biasanya yang terbersit di benak kita pertama kali adalah kota Bandung. Padahal banyak banget wilayah di Jawa Barat yang menyimpan hidden gem menarik. Semua wilayah di Jawa Barat dijamin akan bikin kamu betah berlama-lama. Nah, buat MC Friends yang merencanakan liburan ke Jawa Barat, berikut referensi destinasi atau tempat wisata di Jawa Barat yang mempunyai pemandangan yang indah dan bisa menjadi tujuan liburanmu. Siapa bilang Green Canyon hanya ada di Amerika? Jawa Barat juga punya, tepatnya di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Di Green Canyon terdapat tebing berwarna hijau yang menjulang tinggi dengan sungai di tengahnya yang akan memanjakan indera penglihatanmu. Biaya masuknya gratis, kecuali buat kamu yang ingin menyewa perahu. Masih di Pangandaran, tentunya belum afdol kalau belum ke Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran menyediakan beragam pilihan water sport seperti banana boat, jet ski, big marble boat, aquaglide, dan sebagainya.
Harganya dibanderol mulai dari 30 hingga 300 ribu rupiah. Spesialnya lagi nih, terdapat sebuah cagar alam tak jauh dari Pantai Pangandaran. Kamu bisa melihat beberapa hewan seperti monyet, rusa, kerbau, dan lain-lain. Kalau menelusuri lebih jauh lagi, kamu bisa melihat gua dan air terjun di kawasan tersebut. Ada juga pantai yang ada di ujung kota Sukabumi. Sesuai letaknya, pantai ini bernama Pantai Ujung Genteng. Pantai ini bisa dibilang jauh dari keramaian, jadi cocok banget buat kamu yang ingin short getaway atau pergi dari hiruk-pikuk perkotaan. Ombak biru yang dipadukan dengan pemandangan indah sunrise dan sunset dijamin bakal bikin betah berlama-lama. Gak hanya itu, banyaknya batu karang menjadikan pantai ini semakin menarik buat dikunjungi. Di sini juga terdapat penangkaran penyu yang bisa kamu kunjungi. Kamu bisa menyaksikan perkembangbiakan penyu mulai dari bertelur hingga dewasa. Bahkan kalau beruntung, kamu bisa menyaksikan anak-anak penyu yang dilepaskan menuju laut. Wah, indah banget ya MC Friend wisata yang ada di Jawa Barat. Jadi kalau misalnya kamu mau liburan ke sana, kamu bisa mampir nih ke Cukang Tanah yang merupakan area lembah dan juga sungai yang berjarak 31 km dari Pangandaran ya. Biasanya sih orang-orang menyebutnya dengan Green Canyon Indonesia. Aduh, itu keren banget MC Friend. Selain itu kamu bisa kegiatan seru ya, merasakan kegiatan seru bersama teman dan juga pasangan kamu ya, karena kamu bisa body rafting dan juga arung jeram. Oh, seru banget kan? Tapi buat kamu yang ingin merasakan pantai, kamu juga bisa nih melipir ke Pantai Pangandaran. Karena di sana itu indah banget, udah gitu dinobatkan sebagai pantai terbaik di Jawa Barat. Puas banget ya. Asik ya MC Friends, setelah menikmati wisata yang ada di Jawa Barat, namun di balik gemerlapnya ada sudut gelap yang menyimpan misteri yang berbau mistis. Nah, kali ini Kica mau ajak MC Friends untuk menjelajah tempat urban legend yang ada di sana. Ayo tebak di mana aja? Daripada tebak-tebakan, yuk mari kita simak video berikut ini. Urban legend memang selalu ada di tiap daerah. Jawa Barat pun punya. Pertama ada Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu yang terdapat di daerah tepian di antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat tentunya jadi salah satu tujuan wisata buat beberapa wisatawan lokal atau luar negeri. Gunung yang populer dengan legenda Sang Kuryang ini menyuguhkan panorama alam yang indah. Tetapi di balik itu, gunung ini menyimpan bermacam misteri serta kental dengan beberapa hal yang berbau mistis. Masyarakat asli desa Cikole sampai saat ini masih meyakini kalau jangan bawa ikan mas ke Tangkuban Perahu. Jangankan bawa, mengucapkan kata ikan mas juga dilarang. Karena apabila kita menyebutkan itu, akan muncul kabut hitam pekat yang membuat kita seolah-olah tersesat. Mitos yang lain serta sedikit orang yang mengetahui ialah bila di Kawah Ratu ada keraton yang benar-benar istimewa. Sampai sekumpulan orang yang bermain gamelan. Tapi hal mistis itu cuma bisa disaksikan oleh orang-orang tertentu saja. Jika kita mendengar nama Pelabuhan Ratu, pasti akan langsung terbesit nama Ratu Nyai Roro Kidul yang dianggap sebagai penguasa gaib laut pantai selatan. Nah, menurut legenda dan kepercayaan, pantai Pelabuhan Ratu adalah salah satu gerbang gaib untuk menuju ke dimensi lain Nyi Roro Kidul, Ratu penguasa pantai selatan. Keangkeran dari pantai Pelabuhan Ratu kian terasa ketika Hotel Ina Samudra menyediakan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Kamar dengan nomor 308, didesain dengan interior berwarna hijau. Konon, Nyi Roro Kidul memang menyukai warna hijau. Meskipun tidak berpenghuni, pengelola hotel meyakini bahwa kamar tersebut sesekali disinggahi oleh Kanjeng Ratu Kidul. Konon di tengah-tengah laut pantai Pelabuhan Ratu ini juga terdapat sebuah pintu gaib menuju kerajaan Ratu Pantai Selatan. Pintu gaib tersebut menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain di alam Nyi Roro Kidul. Pantai Pelabuhan Ratu juga memiliki mitos serupa. Jika ingin terhindar dari musibah, pengunjung pantai harus mematuhi peraturan ini untuk tidak menggunakan pakaian hijau. Konon,
Hijau adalah warna favorit bagi Nyi Roro Kidul, sehingga sebagai tamu kita menghormatinya dengan tidak menggunakan pakaian dengan warna kesukaannya. Nah itu dia MC Friend, beberapa tempat urban legend yang ada di Jawa Barat. Jadi sesuatu yang wajar kalau sebuah tempat menyimpan kisahnya tersendiri ya. Banyak masyarakat yang percaya mengenai cerita tersebut, bahkan kisahnya sampai turun-temurun. Yang pastinya ketika kamu ingin liburan ke sana, tetap hati-hati dan juga patuhi protokol kesehatan. Kalau ngomongin wisata yang ada di Jawa Barat, pastinya nggak ada habisnya ya MC Friend, dari wisata belanja sampai wisata alamnya. Nah, kali ini Kica mau ajak MC Friend untuk mencoba wisata kulinernya. Aduh, itu banyak banget ya. Kali ini Kica punya rekomendasinya. Yuk, mari kita simak. Waktunya kuliner nih MC Friends. Ayo, dari tadi udah pada nungguin kan? Kira-kira apa aja sih makanan khas Jawa Barat yang bisa jadi referensi menu makan kamu? Atau bisa kamu list sebagai oleh-oleh kamu kalau kamu berkunjung ke salah satu kota di Jawa Barat? Makanan dan minuman khas Jawa Barat banyak sekali jenisnya. Setiap jenis makanan tersebut adalah bagian dari kebudayaan daerah setempat. Tapi yang paling terkenal seantero suku Sunda yaitu nasi liwet dan nasi timbel. Nah, kedua nasi ini sebenarnya sama. Yang membedakan hanya penyajiannya saja. Kalau nasi timbel dibungkus dengan daun pisang, lalu ada menu yang sama lainnya, karedok dan lotek. Nah, untuk membedakan keduanya MC Friends, cukup rasakan apakah ada rasa kemangi di dalamnya. Nah, kalau ada rasa kemanginya itu namanya karedok. Jangan lupakan tahu. Suku Sunda dikenal dengan kepiawaiannya mengolah tahu. Beberapa makanan khas Jawa Barat menjadikan tahu sebagai pameran utamanya. Ada kupat tahu yang sangat terkenal dari Tasikmalaya, tepatnya di daerah Singaparna. Makanan khas Jawa Barat selanjutnya yang tidak boleh kamu lewatkan yaitu tahu gejrot asal Cirebon. Seperti namanya, makanan yang satu ini berbahan utama tahu atau juga geco. Makanan Sunda yang populer di masyarakat Cianjur ini menggunakan bahan dasar toge yang kemudian disiram dengan tauco. Selanjutnya ada batagor dan siomay. Batagor atau bakso tahu goreng menjadi makanan khas Sunda yang saat ini sudah sangat terkenal. Selain itu ada juga oleh-oleh khas Jawa Barat yang begitu populer, diantaranya tahu Sumedang, dodol Garut, surabi, serta peyem. MC Friends, udah tahu kan makanan apa aja khas Jawa Barat? Nah, tidak afdol rasanya jika tidak mencoba minuman khas dari Jawa Barat. Es goyobot dapat menjadi pilihan minuman segar dan lezat yang bisa MC Friends coba saat mampir ke daerah Jawa Barat. Es goyobot sendiri merupakan salah satu sajian minuman dingin khas Jawa Barat, khususnya Garut. Es goyobot terbuat dari perpaduan berbagai bahan seperti tepung, potongan roti tawar, pacar Cina, tape singkong, daging buah kelapa, lengkap dengan kuah santan dan susu kental manis. Perpaduan semuanya menghadirkan rasa gurih sekaligus manis di lidah. Selain itu juga ada minuman khas yaitu es oyen. Ini merupakan minuman unik semacam es teler. Tapi hal yang membuat beda antara es oyen dan es teler adalah isian cincau dan mutiaranya. Minuman khas Bandung ini terkenal dengan legit dan unik bentuknya. MC Friends dapat menikmati es oyen di tempat-tempat ramai di Bandung seperti di alun-alun, pasar, atau tempat mangkal es oyen lainnya.
Berbagai olahan kuliner Jawa Barat memiliki cita rasa asin, gurih, manis, dan juga pedas. Yang pastinya banyak wisata kuliner yang bisa kamu datangi ya, tapi sih nggak cukup juga nih liburan sehari atau 2 hari, karena banyak banget yang harus kamu kunjungi ya. Semoga rekomendasi yang tadi bisa menjadi referensi kamu ketika liburan. Dan sayang banget nih MC Fran, waktunya Kija Bakti mesti pamit ya di Zona Khatulistiwa. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan ya episode yang ada di Zona Khatulistiwa. Kija pamit, selamat beraktivitas, jaga kesehatan Anda, salam Zona Khatulistiwa ya, bye-bye.